Tanggapan Ya. Anda seperti apa Pak Muldoko terkait sorotan soal semakin seringnya kunjungan Presiden Jokowi ke daerah yang akhirnya memicu adanya keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon di Pilpres 2024? Iya, boleh-boleh aja. Tetapi kan kita harus logiskan begini ya. Apa pertanyaannya? Apakah Bapak Jokowi Presiden Republik Indonesia ini turun ke masyarakat baru sekarang? Kalau baru sekarang, itu perlu dipertanyakan. Pak Jokowi itu turun ke publik itu mulai diangkat sampai dengan sekarang tidak pernah kendor gitu loh. Justru pada saat akhir pemerintahan ini beliau semakin giat. Karena apa? Karena bentuk pelayanan yang semakin optimum ditunjukkan oleh Presiden. Dan ini juga memberi contoh kepada para menteri. Ini Presiden sudah kayak begini, menteri jangan tidak seperti ini. Itu sebenarnya simbol-simbol juga kepada menteri pembantu Presiden. Tuh, terus yang kedua, Presiden itu punya jadwalnya sudah jauh-jauh hari itu mau menerima audiensi seorang aja 3 bulan sebelumnya sudah dijadwal. Membuat jadwal itu juga beberapa bulan sebelumnya sudah disiapkan. Jadi jangan melihat dari sisi yang penuh kecurigaan. Nanti kalau penuh kecurigaan pasti ada pemikiran yang negatif. Pemikiran negatif pasti kesimpulannya salah. Itu kesimpulan yang salah nanti ujung-ujungnya menyesatkan. Itulah kira-kira seperti itu. Ya, jadi saya mohon masyarakat jernih. Tapi Mbak begini ya. Anda kalau melihat Pak Jokowi turun ke lapangan itu sungguh luar biasa, melebihi dari waktu kampanye yang lalu. Saya kemarin katakan, ya, pada saat beliau ke Aceh, waktu saya dampingi campaign dulu, itu sepi itu di Aceh. Tapi kemarin kunjungan kemarin itu luar biasa, mulai dari turun pesawat sampai dengan ke objek yang dituju. Itu masyarakat sepanjang jalan nggak ada hentinya. Nah, ini apa? Ini mengindikasikan bahwa memang Presiden itu memiliki apresiasi yang luar biasa. Nggak turun itu apresiasi masyarakat, justru meningkat. Itulah mungkin dalam kondisi-kondisi seperti ini ada orang yang nggak bisa menerima akal sehatnya atau gimana, akhirnya membuat isu-isu yang nggak produktif itu seperti itu. Ya. Baik, Pak Muldoko, antisipasi apa yang disiapkan pemerintah apabila ke depannya mungkin akan banyak isu-isu lagi seperti ini? Apakah ada kekhawatiran dari pemerintah isu-isu ini bisa berkembang dan menyebabkan persepsi negatif untuk kabinet Bapak Joko Widodo? Ya, saya pikir menteri tidak akan terpengaruh oleh berbagai isu ya, karena di kabinet itu mungkin orang punya sedikit tanda tanya. Gimana ya kira-kira yang berjalan di pemerintahan atau pada saat sidang kabinet ya, karena ada variasi menteri yang berkaitan dengan perpolitikan, berkaitan dengan pemilu dan seterusnya. Mungkin sudah dibayangkan, tapi ini uniknya di Indonesia, saya sendiri juga kaget-kaget melihat kondisi yang sesungguhnya. Ternyata di sidang kabinet itu sama sekali tidak terjadi apapun ya. Tidak ada terjadi gap komunikasi, tidak ada terjadi gap emosi dan seterusnya. Sehingga semuanya friendship ya. Nggak ada sama sekali membicarakan hal-hal yang di luar pekerjaan. Apalagi instruksi Presiden sangat jelas, tegas. Para menteri, waktu kita tinggal sedikit untuk itu. Semuanya sungguh-sungguh konsentrasi, fokus kepada tugas masing-masing. Kita kejar habis-habisan sehingga kita bisa memberikan hasil yang paripurna di akhir penugasan nanti. Itu pesan clear oleh Presiden dan semuanya sampai dengan saat ini alhamdulillah berjalan dengan baik. Begitu. Jadi menurut saya masyarakat nggak usah gelisah, nggak usah khawatir. Saya memastikan bahwa pelayanan publik tetap berjalan dengan baik dan saya dari waktu ke waktu mengukur efektivitas dari pemerintahan ini agar betul-betul kita bisa memastikan sampai dan akhir pemerintahan nanti semuanya berjalan dengan baik. Nah itu Mbak kira-kira ya. Baik, Pak Muldoko, seperti apa bentuk pengawasan KSP terkait dengan aktivitas beberapa menteri yang mungkin terlibat langsung dalam Pilpres 2024 ini? Ya, kita bisa melihat efektivitas dari kementerian terkait. Untuk itu beberapa saat yang lalu saya juga mengumpulkan
para sekjen sesama, saya ingin memastikan walaupun ini ada situasi perpolitikan seperti ini, Anda tidak boleh bergeser sedikit pun dalam memberikan pelayanan kepada publik, karena Anda sebagai backbone dari pemerintahan itu. Jadi silakan para menteri campaign dan seterusnya, tapi jajarannya tidak boleh goyang sedikit pun, apalagi tidak netral. Nah, seperti itu kira-kira.